Elektronik fuel injection sebenarnya, bukan injeksi doang. Oh. Kalau injeksi lu dicus. Benar. Suntik. Bisa injeksi juga. Iya. Kalau pesawat kayak gini, bahan bakarnya gimana mesinnya? Ya uyup mas yang gitu. Makanya karena kalau seandainya pakai karburator, pakai turbo, lebar, ambiar mana-mana susah. Tingkat kesulitan saya susah. Beda kalau pakai injeksi. Tapi kalau mesin diesel, nah ini bedanya mesin diesel dari brojol, zaman dulu saya tahu mesin auto turbo diesel, ambil sekarang pakai injeksi. We are back. Masih bersama gue Tiara Sadikin, dan pada kesempatan kali ini gue juga masih bersama Mas Sina Muda. Kayak MLM ya. Salam sehat bro. Mungkin sehat sekarang. Oh iya bener. Semangat terus. Dan makanya buat lu semua yang masih berada dimanapun anda berada ya, yang pasti proses syuting ini sudah melewati yang namanya tes yang dianjurkan oleh pemerintah, itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Karena pasti ini merupakan budaya baru yang ada di Indonesia agar supaya kita semua sehat, kuat, dan juga bersahaja. Gitu ya. Kan nggak mungkin juga Mas Hera tiba-tiba begini. Begini. Ya, kaku banget jadi. Nggak pakai kupluk bukan hari ini ya. Tapi yang pasti di sana juga buat teman-teman nggak asing banget sama yang namanya Mas Hena Ponda nih. Dia adalah salah satu otomotif entusias ya Mas ya. Yep. Yang terkenal di Indonesia mulai dari tahun kapan ya? 90-80 lah. Nah, 80 sampai 90 ya, gitu. Yang itu bukan 70. Ingatan babe gue ya? Iya, kalau 70 gue panggilnya opa. Jauh banget lah. Iya. Dan teman-teman buat lo semua, kali ini kita akan ngebahas seputar karburator dan juga injection. Apa? Injection, ya. Jadi kalau ngomong injection itu harus begitu. Kenapa kita ngomongin ini? Karena masih banyak di luar sana yang belum mengerti tentang asal muasal daripada sebuah injection, dan juga masih mempercayai yang namanya mitos-mitos zaman dulu tentang karburator. Dan apakah kualitas daripada injection kali ini itu memang sekualitas karburator di zaman dulu, atau perkembangan seperti apa? Makanya kita langsung tanya sama temen gue yang satu ini, Bray, ya kan, pakar otomotif, ada otomotif entusias gitu. Dan untuk itu buat lu semua, Mas, ini kan rambut saya ganggu sekali ya. Masa lu nggak happy yang gini? Bener gitu ya, rambut saya ganggu sekali. Mas, ini kan yang namanya ada karburator sama injection. Cuman sebelum kita ngebahas tentang perbedaannya Mas, warga ini harus tahu Mas, sejarah injection itu bisa masuk Indonesia dan mengapa begitu. Jadi seperti episode sebelumnya kita bisa bahas sejarah, nggak lepas dari definisi. Betul. Jadi lebih tepatnya bahasa 62 itu kreatif. Aslinya tuh electronic fuel injection. Bukan dua belakangnya kan skuter metik. Iya. Jadi electronic fuel injection sebenarnya, bukan injeksi doang. Kalau injeksi lu dicus. Benar. Suntik. Bisa injeksi juga. Iya. Electronic fuel injection. Jadi pengapiannya dan bahan bakarnya itu dikontrol dari elektronik. Kalau kita ngomong injeksi mah cuma bahan bakar doang. Iya. Pengapiannya kagak, makanya lebih tepatnya electronic fuel ignition. Jadi bisa ini kan ada injection. Tapi inilah tak kenal sama kata saya. Betul. Biar ada sejarahnya, ada definisinya. Jadi teknologi injeksi sendiri itu nggak lepas dari seperti dari dunia militer. Dari dunia penerbangan. Ya kita dulu bahas tentang skuter metik sama. Tahun 1930 sebelum Perang Dunia Kedua, jadi kan pesawat. Iya. Pesawat kalau terbang gimana? Ke atas Mas. Enggak lurus baik apa miring? Oh iya. Apa gimana? Lurus kali. Pesawat itu terbang bisa kebalik, bisa nanjak, bisa turun, bisa miring. Iya. Ada 3 gerakan atau 3 dimensional. Nah sekarang nanya, kalau pesawat kayak gini, bahan bakarnya gimana mesinnya? Ya uyup Mas yang dipakai. Makanya dipakai. Ada apa nih? Nah itu hebatnya insinyur tuh begitu kena halangan, kena hambatan, langsung berpikir, ciptakanlah teknologi elektronik fuel injection. Jadi bahan bakarnya bukan ngocor dari gravitasi, kayak kita toren air, enggak, dia berdasarkan fuel injection. Jadi ketika pesawat mau ngapain baik, itu suplai bahan bakarnya tetap stabil, mau dalam posisi apa aja. Itu sejarahnya dari pesawat terbang, dipakai buat perang. Bisa di Jepang namanya Mitsubishi Zero, di Jerman namanya Focke-Wulf, FBF, atau Messerschmitt ada lagi, dan itu yang punya
teknologinya adalah Mercedes-Benz. Widih. Atau zaman dulu Daimler-Benz, sama aja sih Mercedes atau Daimler-Benz. Sejarah dari situ, nah terus akhirnya teknologi ini pindah ke otomotif. Ya. Di mobil tahun 50-60, nah biasa, itu mati suri. Ya seperti CVT, mati suri, jut baik kan. Tahu? Nongol tuh di tahun 82-83 nongol di motor pertama berteknologi injeksi namanya Honda CX500 pakai turbo. Kepaksa pakai injeksi sekarang pakai turbo. Kenapa sih Mas? Ya karena kalau seandainya pakai karburator pakai turbo lebar, ambiar mana-mana susah. Tingkat kesulitan saya susah, beda kalau pakai injeksi. Tapi kalau mesin diesel, nah ini bedanya mesin diesel dari brojol sampai zaman dulu saya tahu mesin diesel, sampai sekarang pakai injeksi. Dan nggak pernah dibahas karena dia diesel nggak ada busi, nggak ada karburator, pakainya injeksi. Tapi bensin dengan teknologi bahan bakar gasolin atau bensin ini dengan injeksi ada urutan sejarah. Pesawat pindah ke otomotif sampai akhirnya tahun 80 dipakai, tapi tetap nggak sukses karena pakai buat turbo. Karena teknologi itu menuju kesempurnaan ada apa listener mereka belajar dulu gambot semua, gaban semua, pompanya gede, ininya gede, udah kagak ada bagus-bagus kan. Gaban tuh artinya gede, Bre. Gede. Jadi buat lu yang tidak tahu kenapa ada orang kalau ngomong gede itu gaban, karena pada saat itu Indonesia punya Dufan, yang dimana ada boneka gaban segede-gede gaban. Nah itu akibatnya, karena kalau lu menggambarkan besar, itu akibat Dufan memiliki boneka gaban. Jadi semuanya tuh serba gede. Begede. Jadi akhirnya tidak kompetitif. Ya iyalah. Berat ini kan hanya sukses di motor itu. Benar-benar. Lu hilang lagi. Pasti. Hilang lagi. Nah, sama seperti pembahasan kita sebelumnya tentang Matic, skuter Matic, CVT. Tiba-tiba tahun 2003 ini mengolah program bahwa motor injeksi untuk kapasitas kecil, small injection motorcycle, itu diperkenalkan oleh Honda tahun 2003. Honda yang mempelopori. Tapi sebelumnya kalau Moge motor gede itu yang silinder 4 yang kayak buat MotoGP udah pakai injeksi biasa karena apa? Mereka multi silinder mirip dengan mobil. Mobil udah pakai injeksi dari tahun 60 50 Indonesia atau 80 udah biasa. Motor beda cerita. Motor satu silinder. Kalau motor Moge 4 silinder itu 2004 2003 bahkan tahun 82 juga banyak. Ini kita motor cerita yang ada yang ada di Asia. Itu baru ada diperkenalkan tahun 2003, walaupun sudah tahun 83 itu sudah ada, dan masuk ke Indonesia yang saya tahu banget karena saya pelaku sejarah itu tahun 2006. Itu motor bebek pertama kali injeksi. Itu dulu Honda bikin motor Supra X125 sama Supra injeksi. Orang sebutnya sama orang plus 62 Supri. Oh, kalau saya di daerah saya Suprax. Itu Supra injeksi. Sebutnya Supri. Tahun 2006. Jadi yang Supra, yang karburator, itu lainnya bareng, itu sampai jutaan unit lakunya. Si Supri ini nggak nyampe 10.000. Lah emang apa Mas? Dia up dari luar. Buat pembelajaran Indonesia. Pertama kali gue itu benar teknologinya teknologi baru, beda sama yang 83, teknologi baru. Generasi pertama yang namanya PJM-FI tahun 2006. Tapi build up. Nah itu juga ada kasus. Ada kasus motor itu. Apa Mas? Nah itulah. Kadang-kadang teman-teman awak media ini karena nggak tahu ilmu sejarahnya, di sini kita belajar ya, itu langsung menjudge. Wah lu kalau dimandiin, cuci, bakalan konslet. Nah orang udah parno lah, lu mau beli bakar kebakar, udah nyuci. Diciptakanlah sebuah paradigma yang buruk. Tuh, jadi wah ini kalau cuci konslet, akhirnya motor ini nggak sukses. Itu sebetulnya, ternyata ya. Itu bahayanya kalau informasi yang sepihak. Tuh, ya kan. Jadi ternyata memang budaya ngejudge itu dari dulu ya, tanpa dibekali dengan ilmu yang tepat, maka menghasilkan kerugian yang sangat besar. Nah, karena lihat si pabrikan ini buat listener, buat pembelajaran. Betul. Disisipin kan di antara sekian juta unit itu injeksi ternyata ya mungkin unitnya dikit, tapi emang udah dijudge duluan. Karena yang ngejudge juga nggak tahu ilmunya. Nah, sedangkan waktu itu kita orang-orang mobil, apalagi orang pesawat ya, begitu ngelihat bilang wah dicuci aja. Sekarang motor sebelum dijual ke pabrik lalu di-set. Di riset tuh motor dicelupin ke air, dilewatin ke air, ya udah semacam ada namanya rain test, uji hujan. Nah motor udah sampai gitu, loh enak aja orang datang, lu bakalan konslet kalau dicuci, lah buset. Benar. Kecuali motor cemplungin ke laut, ya pasti lah apa aja cemplungin ke laut. Itu kalau misalnya dia komentarnya mungkin sama orang luar kali ya, orang luarnya yang nyepeng itu ada di Jakarta atau ada di Indonesia, itu dilemparin batu bata. Faktanya seperti itu terjadi. Saya masih kedengar itu, biasanya orang di Sabah masih kedengar itu itulah. Akhirnya motor ini ya
nggak sukses. Coba dan unik ya, saya diminta oleh salah satu tim balap dari pabrikan itu diminta untuk bikin versi balapnya injeksi. Bisa nggak lebih kebut dari karburator? Pada saat itu teknologi belum tersedia seperti sekarang. Semuanya bikin diri, dulu ngarang diri banyak dari kertas putih dulu ceritanya. Tapi ada pertemuan menarik waktu itu, walaupun risetnya privateer, hanya disupport secara nggak langsung, tapi ada ilmu yang bisa saya dapat bersama tim. Nah, sampai akhirnya tahun 2007 Yamaha benar-benar memproduksi, mengedarkan, menjual, mendesain motor pertama injeksi yang rakitan lokal, namanya Yamaha Vision. Yamaha Vision itu 2007. Habis itu seperti biasa, dia bermain sendiri. Nah, karena bahasan kita di sini adalah Matic injeksi. Nah, Matic sendiri, tadi kita bahas kemarin bahwa Matic itu pertama kali beredar di Indonesia dari zaman ketika Honda tahun 2011 memasarkan namanya Honda Specie. Honda Specie adalah Matic Honda pertama yang menggunakan teknologi injeksi atau PGM-FI, Programmable Fuel Injection. Itu PGM-FI. Akhirnya disusul kemudian 2013 oleh Mio G. Nah, Mio G juga motor gue pertama kali. Tuh, jadi sebelumnya Pak ada versi karburator, Kupi kalau macam Mio juga karburator, semua karburator. Nah, secara bersamaan pemerintah Indonesia saat itu, zaman SBY kalau nggak salah, itu di tahun 2000 itu mulai ada kebijaksanaan tentang emisi gas. Bagaimana standarnya Euro 3 semua di seluruh dunia worldwide, ada global warming segala macam, akhirnya memaksa supaya pabrikan untuk beralih memproduksi dari motor karburator ke injeksi karena emisi. Nah, emisi ini diterjemahkan dalam bahasa teknis, emisinya atau campuran udara dan bahan bakar ketika keluar nongol dari knalpot harus 14,7 stoichiometri. Ada namanya stoichiometri. Itu alasan karburator susah sekali mengejar secara presisi. Jadi sebenarnya habis itu karburator berapa, Mas? Nggak stabil. Nggak stabil, tapi di atas itu? Karena jadi injeksi ini salah satu problemnya, dia dikontrol di setiap lininya, A to Z-nya, itu by komputer. Itu masuk dulu keluar diolahnya lu. Kalau karburator kan nggak, masuk semua gini keluarnya juga nggak karuan. Itu bedanya kenapa injeksi karburator, karena dia benar-benar precise. Kalau bahasa Inggrisnya precisely diatur campuran bahan bakar udaranya supaya di putaran berapapun, di kecepatan berapapun benar-benar emisi terus. Itu makanya kenapa habis itu banyak produsen motor karburator bebek lalu semua berangsur pindah ke injeksi karena kebijaksanaan pemerintah dan pemerintah ngikutin standar internasional. Pasti. Nah, itulah tadi sejarah dari bagaimana awal mula injeksi itu berada. Ternyata ketika kita ngomongin juga itu impact-nya luas banget ya. Pertama dari yang namanya peperangan, ya kan, dari brand Sky the Blue sampai akhirnya udara sendiri. Itu alam semesta udah mulai teriak. Akhirnya apa? Pemerintah menyesuaikan dengan cara teknologi terbaru, yaitu memaksakan semua produsen untuk bisa beralih ke injeksi. Tapi Mas, di sekarang ini masih ada aja yang konvensional. Benar nggak sih, Mas? Ya, benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya di era sekarang tentang mitos-mitos nih, masih berkembang terus di mana-mana, Mas, tentang mitos ini. Agak boleh pakai baju hijau di pasir selatan. Benar gitu ya, kayak mitos-mitos kayak begitu ya. Kalau misalnya gua pakai injeksi nih, ntar kalau misalnya gua mau kagak bisa didorong lagi. Ya, itu banyak mitos juga. Iya kan, kayak begitu. Terus kalau misalnya gua pakai karbu, and the brew. Nah, ini sebenarnya apakah memang kualitas daripada karbu di era zaman dulu atau bahkan kualitas injeksi di zaman dulu memang masih tetap sama atau ada perkembangan ya, Mas? Oke. Jadi semua policy itu akan mengarah ke emisi. Sampai sekarang bahkan mesin dengan minyak fosil udah harus diganti pakai elektrik. Kita ngomongin tadi injeksi dan karburator. Karburator yang terakhir itu udah juga karburator udah canggih banget, udah pakai komponen digital. Ketika begitu juga sama electronic fuel injection generasi pertama juga gaban-gaban. Semua itu makin sempurna dan ketika menuju titik sempurna karburator itu udah kalah dengan injeksi. Tapi mitos itu kapan terjadi? Mungkin ketika saya ngalamin jadi awal-awal masuk injeksi, tadi saya jelasin 2006 saya betapa susahnya sama mati bikin modifikasi injeksi. Tapi ketika saya lahir lagi, Matic saya pakai buat balap dari karburator, wah saya gampang. Artinya udah nggak aneh ya konvensional. Begitu saya konversi dari karburator ke injeksi buat aplikasi balap, buat modifikasi. Saya mengulangi seperti cerita tahun 2006 di 2012 ketika tim kami adalah tim dari Padepokan, waktu itu adalah tim pertama yang membalapkan Matic injeksi. Susah banget. Botak karyawan. Botak karyawan. Susah bener. Gue itu mahal minta ampun. Mungkin saat itu kalau dibilang karburator lebih oke,
daripada injeksi, yes. Iya, pasti. Karena mahal sekali buat modif sama di 2006. Waktu itu susah sekali dan jujur aja, ketika masa-masa itu banyak orang mengubah injeksi diubah lagi jadi karburator, saking frustasinya. Saking frustasi karena knowledge-nya nggak ada, ketersediaan spare part nggak ada, diubah kan percaya sama mitos. Iya. Kalau di karbuin udah gampang ini, ya mungkin itu dulu. Sekarang motor makin banyak, biaya produksi makin mahal, injeksi udah sekarang sama aja podo ae. enggak, sudah Lebih baik lebih baik sekarang injeksi. daripada karburator. Nah, karburator sekarang ada yang lebih mahal, jadi lebih mahal. Dulu mau lebih murah karburator, sekarang berbalik. Jadi umumnya mitos itu tergantung kapan kita melihat tahun kapan. Oke. Nah, jadi ternyata buat teman-teman semua kalau misalnya ingin sekali mendukung yang namanya pemerintah dan juga mendukung yang namanya kualitas daripada udara yang ada di dunia gitu ya. Kita dengan cara yang paling simpel aja gitu ya, kita menggunakan atau beralih ke injeksi. Sebentar lagi akan ada motor listrik. Apa hybrid juga ada? Hybrid juga ada dan sebagainya. Apakah kamu akan tetap percaya mitos-mitos atau bakal mengikuti perkembangan teknologi yang memang sudah ada? Dan selain itu juga Mas, ini kan juga makin banyak lagi nih kayak misalnya apa sih bedanya Mas antara karburator sama injeksi? Nah, ini paling gampang karburator kan. Karburator tuh kayak gitu. Lu rumah ada tawon air nggak? Ada. Nah, itu anggap tuh tangki. Iya. Nah, isinya air bahan bakar. Iya. Pakai pipa dong. Iya. Nah, kan. Nah, tawon air itu zaman dulu kan, nggak pakai pompa. Iya. Naikinnya mungkin pakai Iya. Sumur. Iya. isi kan. Iya. Turunnya kan pakai gravitasi. Iya. Atau pakai vakum. Sama motor karburator itu dari tangkinya turun ke karburator itu sendiri. Itu pakai gravitasi atau vakum. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah karburator itu? Nah, karburator adalah bagian dari fungsi fuel system. Fuel system yang bertugas mencampur udara dan bahan bakar, itu karburator. Jadi dicampur, situ ada main jet, pilot jet dicampur sebelum dikirim ke mesin. Jadi dari tangki turun pakai pipa selang, masuk ke karburator, dicampur, dan nyampurnya kan konvensional, Iya. pakai vakum dan Iya. macam. Sehingga campuran udara emisi nggak Nggak berkontrol. jelas, ya. Nggak jelas kan, masuk ke mesin. Nah itu di karburator, tangki, selang, Iya. keran, terus karburator, ya, terus masuk ke intake, mesin udah dibakar, der, kasih busi, kasih oil, jeder, itu karburator. Injeksi, buset mah ribet amat injeksi. Dari pompanya dimasukin di dalam tangkinya, kasih pompa. Kasih pipa lagi, ya kan? Ada konektor, ada regulator, Iya, segala iya. macam. Itu semua lewat elektronik di nah, terus naik ke throttle, udaranya masuk ke throttle body, yang kayak betul kayak kabel sama throttle. Di situ ada sensor lagi namanya sensor TPS, intake air temperatur, segala macam. Di situ aja sensornya ada 4 di dalam throttle body, banyak banget. Udaranya masuk ke throttle body, bahan bakarnya masuk lewat injektor, injection injektor, masuk lagi baru ke intake. Dari situlah banyaknya sensor, ya sensor lagi begitu dibakar, keluar lagi, di sensor lagi, namanya O2 sensor, ada lagi CO sensor. Jadi dari pintu masuk ke itu banyak banget sensornya, tujuan buat apa? Buat emisinya ke kontrol. Itu yang bikin orang jadi ribet, frustasi, kata bisa digini dulu, mungkin seperti itu. Jadi perbedaan tadi jelas, karburator, konvensional, bensin masuk, udah campur udara, di karburator, cus, injection, dan semua di injection itu semuanya dikontrol oleh yang namanya komputer. E-nya itu elektronik, injection komputer, itu yang bikin orang mahal. Oke. Nah kalau misalnya itu kan gitu ya Mas. Kalau misalnya kita kan ngomongin tentang emisi gitu. Tapi sebenarnya dampak sendiri buat si motornya tuh gimana Mas? Bagi motor yang menggunakan karburator sama motor yang menggunakan injeksi itu sebetulnya kalau dari sisi awetan mana atau bagusan mana, yang mana Mas? Awet itu balik lagi ke OM. Lu makainya gimana, lu merawatnya gimana, itu awet. Motor yang awet itu juga motor yang terawat dan tidak terawat. Balik ke penting episode sebelum OM. Jadi kan, tapi kalau kita apple to apple, bener-bener motor keluar dari showroom, dari showroom ya, motor itu, misal tadi Supra. Jadi setahu saya, motor yang keluar dari showroom ada versi karburator dan versi injeksi, itu satu Supra, ada Supri, ada Supra karburator. Nah, terus Dixon nggak ada, sebenarnya injeksi. Terus ada Shogun. Iya, Shogun. Nah, Shogun injeksi, Shogun api dan Shogun karbu. Nah, ada Beat karbu, Beat injeksi. Motor lagi ada karbu injeksi. Nah, karbu dan injeksi ini bisa kita sebut sebagai apple to apple. Yang paling enak tuh benar-benar tahunnya sama, cc-nya sama, mesinnya sama. Ini contohnya adalah seperti Supra dan Shogun. Kalau yang lain kan beda tahun, beda bentuk, beda teknologi. Tapi kalau sama nih, kebetulan tenaganya hampir sama. Karena memang didesain karena injeksi itu tekanan bahan bakarnya wajib 3 bar atau 294 kPa kilopascal.
Jadi tenaganya ketika keluar dari showroom, brojol dari kita beli, karburator sama injeksi itu sama. Bentuknya sama, tapi diukur di dyno misal, tenaganya sama. Nah mungkin emisi menangan injeksi karena dikontrol oleh komputer. Nah, jadi pertanyaannya, awetan mana? Selain kalau faktor manusianya yang pakai OM-nya sama, waktu itu memang di saat itu memang apa? Jadi kalau dicoba kan? Istilahnya, saya juga bilang sekarang juga motor Supri juga sampai sekarang cakep, banyak yang dirawat bener ya sampai sekarang. Supra nggak yang makainya ugal-ugalan, blow on banget ya ada baru keluar juga ambiar. Jadi istilahnya hampir semua teknologi sekarang ini injeksi sama itu injeksi lebih unggul. Lebih unggul tetap karena dukungan dari pemerintah ini non tekniknya, kedua juga dari evolusinya juga injeksi makin di sini makin cerdas penggunaan komputernya. Terus nah ini salah satu hebatnya motor injeksi itu bisa ngomong. Motor bisa ngomong, gua rusak ini. Iya. Nah itu yang nggak bisa di karburator. Di karburatornya nggak bisa. Nah itulah tadi perbedaan antara karburator dan injeksi dan juga sejarahnya tentang si injeksi tadi. Dan bahkan Mas Sena juga sempat bilang tentang yang namanya OM-nya. Jadi segala sesuatunya tergantung daripada diri lo sendiri sih. Gimana cara lo ngerawatnya, gimana cara lo mengendarakannya, dan bagaimana cara lo menjaganya agar supaya kualitasnya baik karbu maupun yang injeksi ini tetap berada di titik terbaiknya gitu ya Mas ya. Dan mungkin Mas Sena ada ini nggak misalnya saran gitu buat rekan-rekan yang misalnya sampai detik ini masih menggunakan karbu gitu kan. Atau mungkin rekan-rekan yang masih menggunakan karbu tapi ingin membantu juga pemerintah untuk bisa mengurangi emisi gitu ya. Apakah ada teknologi terkait untuk bisa dipakai? Ada. Apa tuh Mas? Gampang. Karbu kan fungsinya nyampur udara dan bahan bakar. Iya. Pastiin filter bensinnya, filter udaranya selalu bersih. Tuh. Simpel doang. Tuh. Kalau bersih segala macam, ya bersih kayak kita pakai masker, udaranya bersih. Bensinnya bersih, benar. Dan satu karburator itu sering dibersihin kayak tadi kita kemarin CVT disemprot, karburator juga semprot. Dan sekarang udah banyak alat-alat semprot. Benar. Dan murah juga ya Mas ya? Murah juga. Murah, terjangkau bro harganya. Jadi kalau misalnya lu pengen mendukung pemerintah dan lebih menyehatkan Indonesia, kenapa juga lu nggak rawat nih mesin-mesin karburu ya kan? Cara gampang tadi kata Mas Sena adalah ganti terus ya, make sure filternya. Fuel air filter system, udaranya sama fuel filter system. Sama mobil diesel, mobil apapun injeksi juga itu jadi yang buat masuk itu filter, namanya filter itu menyaring supaya kotoran tidak masuk dan supaya yang dihisap mesin itu dibakar dihisap itu lebih bersih. Kalau dari hisapannya bahannya sudah bersih, emisi juga bagus. Nah, tentang bagus ini kadar emisinya berapa? Nah tadi pada karburator ada setelannya namanya air screw. Kalau di injection pasrah semua pasrah sama komputer. Iya, karena memang sudah sistematis. Ya, segala sesuatu yang memang sudah ada aturannya, itu pasti jauh lebih memudahkan lu semua untuk bisa melakukan perjalanan atau bahkan melakukan kegiatan apapun. Kalau misalnya memang sudah ada SOP-nya berarti. Ya kan? Jadi tapi buat lu yang misalnya masih konven dan kalau misalnya kita pengen bahas mitos tadi Mas, bener nggak? Kalau misalnya saya pakai yang injeksi susah banget didorong kalau lagi mogok. Ya enggak juga, sama ketika akinya sehat, semua sehat, kita ngomong apple to apple perbandingannya dengan kondisi yang semua sama aja sih. Nah, jadi nggak ada tuh. Jadi mitos itu apa? Atau hoax. Jadi bekalilah diri lu dengan ilmu-ilmu yang dimana akan kita sampaikan di Main Inomoto, ya kan? Jadi jangan lupa untuk terus pantengin channel ini karena pasti akan bermanfaat buat lu. Baik mulai dari perawatan sampai dengan aparel lu, sampai dengan endebrand kayaknya lu. Karena di sini kita akan ngebicarain tentang perkembangan teknologi mulai dari sejarahnya sampai dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia. Jadi buat lu, siapa di sini yang masih pakai karburator? Ayo, silakan aja langsung komen di bawah. Siapa yang masih pakai injection atau udah pakai injection? Silakan komen di bawah. Atau bahkan ada yang udah pakai motor listrik ya Mas ya? Motor listrik, hybrid juga ada. Hybrid juga ada. Silakan aja langsung komen di bawah. Apa aja kendala-kendala yang saat ini lu alami? Silakan aja komen di bawah. Siapa tahu komen-komen lu bisa dibalas langsung sama Mas Sena loh. Jadi makanya tonton terus yang namanya Main Inomoto bersama gue Tiar Sadik Iden. Siap Bunda. Terima kasih banyak sudah yang mengikuti acara kita pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini, malam hari ini, pagi hari ini ya. Semoga lu semua tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk ikut protokol kesehatan dan selalu konsumsi vitamin C, D dan M. E dan Z. Alright. Jangan lupa 5M juga guys ya, dan jangan lupa untuk divaksin. Oke, untuk itu silakan aja langsung subscribe, komen dan juga like acara program kita di Main. Betul. Sini ngumpul, kita pinter bareng-bareng. Alright. Dan untuk itu gue Tiara Sadikin mohon pamit. Terima kasih banyak dan dadah.